Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anara qulubal arifin, anaraha binuri ma'rifati wal yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amsayna wa amsakal mulku lillahi wahdah, walhamdulillahi kulluh. A'udzu billahi alladzi yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idhnihi, min syarri ma khalaqa wa dhara'aw wa min syarri syaitani wa sirkih birahmatika ya arhamar rahimin. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah selalu melimpahkan anugerah serta hidayah dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini kita dapat berkumpul melaksanakan pengajian kita sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kebaikan-kebaikan kepada kita dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan, terlebih-lebih pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita bersolawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus kepada orang tua kita yang hadir pada malam hari ini, terlebih-lebih kepada sahibul bait beserta dengan keluarga yang sama-sama insya Allah dalam naungan dan rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shallaita as-subha faqul qabla an tatakallama Allahumma ajirni minan nar sab'a marratin fa innaka in mutta min yawmika kataballahu laka jiwaran minan nar. Wa idza shallaita al-maghrib faqul qabla an tatakallama Allahumma ajirni minan nar sab'a marratin fa innaka in mutta min lailatika kataballahu laka jiwaran minan nar. Rawahun Nasa'i. Jadi di dalam teks hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila engkau salat subuh, maka ucapkanlah sebelum engkau berkata-kata dengan dunia, Allahumma ajirni minan nar 7 kali.
maka sesungguhnya apabila engkau mati pada hari itu, Allah akan melepaskanmu daripada api neraka. Dan apabila engkau sholat maghrib, maka katakanlah sebelum engkau berkata-kata dengan dunia, Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Maka sesungguhnya apabila engkau mati pada malam hari itu, maka Allah akan melepaskanmu daripada api neraka. Rawahun Nasa'i. Jadi dalam hadison adong sada ilmu pelajaran, yaitu pentingnya berlindung kepada Allah daripada siksa api neraka. Orang-orang yang senantiasa mendawamkan habis salat subuh sebelum berkata-kata dengan dunia, artina aha, inda pedong kecek nia na lain dengan dunia. Inda pedong cerita nia cerita keduniaan. Allahumma antas salamu minkas salamu ilaika ya'udus salam. Setelah selesai ia berzikir, ibaca ma Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Disebutkan oleh para ulama-ulama yang mentakwil hadison, inda tolai urakan, inda tolai tambahan, inda tolai gonti bacaan nai. Tetap Allahumma ajirni minan nar. Inda tolai baca Allahumma ajirna minan nar. Apabila diganti menjadi ajirna, maka tidak mendapat fadilah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk zikir bukan untuk doa. Kecuali selesai berzikir mendoa imumi Allahumma ajirna minan nar, boleh, karena sudah menjadi doa. Apabila didoakan, makmum akan menjawab amin. Tapi yang bohong indah, imam membaca, makmum membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kadang-kadang banyak kita lihat di musojid-musojid atau di berbagai tempat-tempat igantialai menjadi Allahumma ajirna minan nar. Kadang-kadang museh ibain kalai 3 kali mainnya. Padahal suruhanna 7 kali. Nda tolai urakan, nda tolai tambahan. Ulang bain 11 kali. 7 kali menyogot, 7 kali borngin. Setelah solat subuh dan setelah solat maghrib. Habis kau sumbayang maghrib, ulang kau dulu mengecek dodonganmu. Ulang kau dulu berhubungan dohot dunia. Ulang dulu bahas dunia. Baca ma Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar sabahat 7 kali. Maka andai kata mati pada saat itu, Allah lepaskan dari api neraka. On saja meniharapkannya lagi masuk surga tanpa hisab, berarti tidak merasakan siksanya api neraka. Idawangkon ba'da subuh, setelah solat subuh, wa ba'dal maghrib, setelah solat maghrib. Imam membaca, makmum membaca apabila berjamaah. Pada sendiri iba membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Rawahun Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Berarti masuk do hadison, hadisnya sangat kuat, hadisnya bisa diperpegang, hadisnya bisa untuk diamalkan oleh setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May baca ho makribi Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Naron subuh encokot adong umur Allahumma ajirni minan nar. Andai kata dalam tempati imam nai membaca ajirna, maka kita tetap ajirni. Karena songonon do perintahna, songonon do suruhanna, dohot pendapat ni berbagai ulama lebih kuat mengatakan tidak boleh dirubah dan tidak boleh ditambah dan dikurangi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita akan mengkaji tentang perbedaan hamba Allah dengan hamba setan. Qala al-jumhur minal ulama'il mutakallimin, berkata mayoritas ulama-ulama ahli tauhid, alamatu annahu 'abdun min ibadillahi ta'ala arba'atun. Ciri-ciri atau tanda-tanda seseorang itu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ada 4 perkara. Wa alamatu annahu 'abdun min ibadis syaitan salasatun. Dan ciri-ciri bahwa seseorang itu adalah hamba syaitan 3 perkara. Sada mainnya bedana. Palana hamba Tuhan 4 dalam diri ni bayoy.
palana hamba setan cukup tolu adong dalam dirinya, maka sudah termasuk dia hamba setan. Kadang-kadang ia akan na hamba ni Allah doiba rupana na hamba setan. Kadang-kadang ia akan mandung tegis na iba ini mang martari mo na ilaksanaw ni, ternyata ada sifat-sifat setan dalam diri ni iba. Artinya selalu diikuti na tuluan, maka on adalah ciri-ciri seseorang itu hamba setan. Adapun tanda-tanda seseorang adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ta'atun, senantiasa taat kepada Allah. Ahanedokon taat, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Balai larang Allah, la taqrabuz zina, ulang donok-donok tu zina. Anggoy padonok dope berarti indah na taat gular ni. Jangan berpahamkan zina itu hanya berhubungan badan dengan perempuan. Indah. Zina ibahat. Adong zina mata. Mga ligi-ligi gambar ipin na zina man. Mga ligi-ligi na so halal jibat. Zina man. Adong zina telinga. Adong zina lidah. Adong zina boltok. Adong zina tangan. Adong zina pat. Maka seluruh zinai masuk maidisi. La taqrabuz zina, janganlah engkau dekati zina. Ini angkut nomor hubungan nomor zina. Maka apabila kita tidak taat kepada perintah Allah dan tidak menjauhi larangan Allah, maka Allah belum menerima kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Napaduana wa tawadu'un. Ciri-ciri seseorang itu hamba Allah adalah tawadu, rendah hati-hatinya. Maka na unjung sering usampeyon dihita pala marakumpul madohon alak narami songonon misalnya di pengajian. Atau 100 kalak, 1000 alak na marakumpulon, juguk songonon. Dalam perkumpulan naramion, paunduk matongkin. Dungi paunduk kodokon mayat-yatimu, ya Allah, di antara alak na bahat na jugukon aw mana paling bodoh ni ay tawaduk may. Setelah idokon mo siya di bakasan atete mo sambil menundukkan pandanganmu, ya Allah, di antara alak na hadir na bahaton aw mana paling hina silayas-layasun ni alak nimo. Maka tidak akan muncul takabur sombong di dalam diri seseorang yang mengamalkan on di tengah-tengah orang yang baik. Isi do pangamalan na ba? Markumpul 2 to 2 alak baik, markumpul 10 alak baik, markumpul 50 alak baik, markumpul 100 1000 alak baik. Insya Allah orang-orang yang seperti itu akan ditilik oleh Allah, akan dipandang oleh Allah, sehingga Allah mengutus malaikatnya, dekati hambaku yang merendahkan dirinya kepadaku. Pro malaikati khusus markirim solonya itu ita. Iyo bania rahmat, iyo bania maghfirah, iyo bania pertolongan, iyo bania karamah bagi hamba-hamba yang seperti itu. Ngapi orang pun mengamal kuni. Maka adong perkumpulan, adong keramaian, usahakan menjadikan hati kita tawaduk, rendah hati karena Allah. Nah patuluna, tanda-tanda seseorang adalah hamba Allah wa ikhlasun, ikhlas dalam segala amal ibadah. Nabi Yusuf alaihi salam dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, innahu min ibadinal mukhlasin, sesungguhnya Yusuf itu adalah hamba-hamba kami yang ikhlas, yang benar-benar menerima apapun takdir yang Allah tentukan kepadanya. Ibadah sudaronia diterima oleh Yusuf, imasukkan tu sumur diterima oleh Yusuf. Itulah hamba-hamba yang ikhlas kepada kami ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sangasun dia pe perdalanan hidupmu, maka terimalah perdalanan hidupi. Anggo mandung mangulu ulang komadiar be na mangului, mandung diatur oleh yang menghidupkan kita. Karena ita diadongkon, indah adong, diadongkon oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti namang adongkonon pasti bertanggung jawab dengan apa-apa yang diadakan. Iyolah kau sada benda, pasti engkau bertanggung jawab dengan benda na yolah mon. Engkau akan berkasih sayang dengan benda na yolah mon. Songonima Allah Ta'ala betuita. Apabila ibain Allah kita adong, iciptaun Allah kita adong, jangan khawatir mendalani kehidupan. Maka para aulia-aulia Allah, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut atas mereka, tidak ada pula rasa duka cita. Aima.
Manubuntong kadang-kadang kan ita nakarui palilihin Allah nikmati ngaunjung isabaan Tuhan. Tapi palai buat Allah menikmati margosum iba manyapaita. Ilahin Allah jodanak, ilahin Allah di keturunan, anak tolu, boru tolu, onong. Unjung disapay ho Allah. Asulin ko jauh ya Allah boru, asulin ko jauh ya Allah anak. Kadang-kadang nga naipangido to Allah Ta'ala ilahin niya. Marbagas kiba dong pasangan hidup ni ba ilahin Allah. Pernahkah kita mengadukan kepada Allah? Bertanya kepada Allah indah. Tapi begitu Allah ambil, sapay ho Tuhan. Asoy buat ko ya Allah. Naulungan do turangku anak ki, naulungan do turangku istri ki, asyik buat ko ya Allah. Sedangkan ilenia ngai sabay ho, begitu yang bili isabay ho. Di manakah keikhlasan kita dalam beramal kepada Allah? Nanispunaniya do, berarti roa-roaniya. Maka onma perlu naita untuk senantiasa belajar agar ikhlas kepada Allah. Sebahagian ulama mereka menjelaskan cara-cara ikhlas, salah satunya adalah dengan banyak-banyak membaca suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tempat meminta, Allahus samad. Maka orang yang banyak mengamalkan al-ikhlas, Allah akan tanamkan dalam hatinya ikhlas dalam beramal. Ngadong be bergantung kepada makhluk kecuali kepada Allah. Yang keempat, tanda-tanda seseorang itu hamba Allah wa nasihatun, saling nasihat menasihati. Jadi paladong menasihati ho tunadenggan tangion apabila indarahu menangion bukan hamba Allah. Karena orang-orang yang mau mendengarkan nasihat, mereka lah hamba-hamba pilihan Allah. Ramuse menasihati, ramuse menangion nasihat. Ulang musim tumyutnya mana nasihati sayo, inasihatan goyak ronya. Mana mo natubang-tubang na isong ganito. Ben natubang ilalay ya, manasehati sayo, manasehati sayo. Begitu nasihati ang ginaon, boyak ko niya. Padahal nasala do karenunya. Nah, ini bukan tanda-tanda orang itu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian adapun ciri-ciri seseorang itu hamba setan ada 3 perkara. Yang pertama, kasratul ghadabi, banyak dan seringnya marah. Anggonara dope dor mangamuk, dor mangalo, ini hamba ni setan dope. Maka na dong sada sahabat na joloro tu Nabi, ya Rasulullah, ausini lehen jauh wasiat. Maning Nabi, la taghdab, ulang ko marah. Parot dada miroro, roya berulang-ulang kali, la taghdab, la taghdab, la taghdab, ning Nabi. Ulang ko mangamuk, ulang ko marah, ulang ko goyang. Berarti sangat penting sekali ulang kiba mangamuk. So ulang menjadi hamba setan. Yang kedua, wasirku, hamba setan ini adalah tanda-tandona syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isombahiya Allah tapi tujuannya manusia, itu syirik main. Yang ketiga, yang terakhir, adapun ciri-ciri hamba setan, wan nifaq, on manabahat naita, munafik, lain di mulut, lain di hati-hati, lain nakaluari, lain na ibakasan. Olo ningia tapi indah ibagasan, indah ningia tapi olo ibagasan. Alakalak na songononan adalah orang-orang yang dipermainkan oleh syaitan. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang yang munafik itu akan masuk ke dalam neraka Allah yang paling bawah. Jadi natuluan masongoni pature, maka akan menjadi hamba Allah Ta'ala. Ulang ko pangamuk, ulang sekutukan Allah dengan apapun, ulang lain di mulut, lain di hati-hati. Nah itu kon sirikon na muna bahaya anon. Adong bagay tong sirikit tipis dosong di hati-hati. Contoh na orang sehat ko, inom ko ubati, yakini ho mengubati na menyembuhkan, maka itu pun termasuk bagian-bagian kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mararut kiba, yakini tukang aruti menyembuhkan kiba, syirik. Mangidodoah kiba, yakini ustati kiai mengubati iba, membain kiba sehat, syirik. Maka ulang adong keyakinan nasongonian, tetap keyakinan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad,
katakan Allah itu esa. Indah dong donganna, indah dong sekutuna, indah dong na mampu songan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah orang-orang yang menjauhkan dirinya dari tiga perkara ini, Allah akan jadikan hamba Allah yang benar-benar dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menambah ilmu dan amal ibadah di kita, memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.